kebun ini menjadi perhatian oleh Kopansikap. Kebun ini kita akan melakukan praktek-praktek pertanian kakao yang baik. Tujuannya adalah yang pertama menyelamatkan tanaman kakao. Jadi semua tanaman kakao yang ada di sini itu adalah tanaman-tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Namanya kalau sudah tua berarti kayak apa demi itu Arya sawit? Kayak buku sawit jadi kayak talodo, makanya kita melakukan peremajaan kembali. Nah di sini pertama yang dilakukan oleh Om Sapar adalah meremajakan kembali tanaman kakaonya dengan melakukan ada dua teknik yang dia pilih. Yang pertama sambung samping dan yang kedua adalah sambung pucuk. Sambung samping dilakukan pada batang-batang kakao yang masih bagus. Sedangkan sambung pucuk itu menurut Om Sapar dia menumbuhkan kembali tunas-tunas air lalu menyambungkan. Dia sambung pucuk kembali karena posisi pohon induk itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah itu hasilnya seperti yang Bapak Mama lihat di sini. Jadi ada yang sambung pucuk, ada yang sambung samping. Nah tujuannya adalah mengembalikan tanaman kakao menjadi remaja supaya dia bisa berproduksi kembali. Lalu yang kedua, praktek yang kedua adalah hukum utama bagi petani kakao itu ada aturan utama bagi petani kakao itu adalah P3S. Ya. Jadi pemangkasan, pemupukan, panen teratur dan sanitasi. Itu yang dilakukan oleh Andi bersama Om Sapar di sini. Ada beberapa teman yang datang ke sini seperti teman-teman saya dari DPP Nangapenda, dari Fakultas Pertanian dan juga dari Dinas Pertanian. Ketika mereka mengunjungi kebun ini, mereka memberikan saran-saran bagi Om Sapar maupun Andi untuk memperbaiki teknologi yang masih kurang diterapkan. Nah itu makanya mereka sangat serius di 3 bulan ini untuk mengelola kebun ini. Itu. Lalu dulunya kebun ini menjadi tempat sampah karena dia berada di pinggiran kampung, jadi menjadi tempat sampah, tempat untuk orang-orang di sekitar sini untuk membuang sampah-sampah, terutama sampah plastik. Nah, sanitasi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam kebun kakao itu tidak ada sampah plastik. Karena itu salah satu persyaratan bagaimana kita mengelola kebun dengan standar kakao lestari. Kakao lestari tidak memperbolehkan adanya sampah plastik di kebunnya. Maka di sini sudah tidak lagi terlihat, ya mungkin masih ada kalau orang buang sembunyi-sembunyi ya sampah plastiknya. Jadi lalu sanitasi juga mereka melakukan untuk membuang buah-buah yang busuk, lalu ranting-ranting yang sudah tua dan rusak itu mereka ambil, mereka pangkas, lalu di tempat Bapak Ibu itu ada gundukan-gundukan, itu mereka menggali rorak, lalu sampah-sampah organik hasil pangkasan ataupun hasil panen dari buah-buah yang busuk itu mereka memasukkan di dalam lubang rorak yang mereka buat, lalu disiram dengan broming. Nah, yang berikutnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi itu, kalau kita manusia butuh makan, lalu tanaman itu apakah kita pernah memberi makan? Tidak pada tanaman dan memberi makan pada tanaman. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah mengaplikasi pupuk HST, ya, mengaplikasi pupuk HST. Nah, pupuk HST yang diproduksi oleh Bapak Anton itu yang saat ini sedang dikembangkan
bersama dengan Kopansikap untuk membantu petani mengakses mendapatkan pupuk cair dengan mudah. Tapi kita juga melakukan praktek-praktek untuk petani bisa memproduksi pupuk organik cair sendiri supaya mereka bisa mengaplikasi ke tanamannya, memberi makan terhadap tanah dan memberi makan terhadap tanaman. Lalu yang berikutnya itu adalah mereka melakukan pengamatan. Pengamatan itu dilakukan untuk mengamati perkembangan dari buah-buah kakao yang ada, sampai pada mengukur kira-kira di kebun ini berapa rendemen, berapa perbandingan antara berat basah dan berat kering. Di sini setelah kita melakukan uji coba, itu dia 3 kilo basah dapat 1 kilo kering. Sedangkan kita bandingkan dengan yang lain itu 3,3 banding 1. Itu terkait dengan perbandingan berat basah ke berat kering. Lalu jumlah biji per 100 gram. Itu juga salah satu standar nasional Indonesia untuk quality biji. Itu bean count-nya dia jumlah biji per 100 gram untuk biji-biji kakao dari kebun ini, dia dapatnya 85 biji per 100 gram. Itu artinya dia juga bagus sekali. Kalau masih di bawah 100 itu bagus. Kalau sudah lebih dari 100, 125 itu sudah turun kualitasnya. Supaya apa yang mereka aplikasikan di sini itu sangat berhubungan dengan apa yang nanti mereka akan panen. Sebesar apa, sejumlah berapa yang mereka akan panen. Karena kita mau kelola kebun ini menjadi unit bisnis. Itu. Lalu yang berikutnya, untuk aspek tidak hanya aspek ekonomi, tetapi aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan, kita menyarankan bahwa di kebun kakao ini kita mau supaya tidak hanya menanam kakao saja, tetapi ada berbagai jenis tanaman yang kita bisa kembangkan, dan mereka itu adalah teman, saling berteman di antara mereka. Contohnya apa? Contohnya vanili. Nah, vanili, Om Sapar menanam vanili dengan di apa nih? Gamal. Gamal berperan sebagai pelindung. Gamal, Om Sapar sering mengambil untuk memangkas gamal untuk dikasihkan ke ternaknya. Oke, sudah ya itu. Lalu yang berikutnya ada kelapa. Nah, ternyata bahwa praktek yang dilakukan di sini seperti pembuatan rorak, membenamkan bahan-bahan organik di dalam, memberikan promi, ternyata juga memberikan dampak kepada kelapa. Nah, kelapa dengan kakao ini kan mereka berteman. Dia karena daunnya itu menjari, jadi intensitas cahaya yang masuk itu dengan mudah dia atur. Makanya kelapa juga punya peran penting di kakao. Berikutnya, apalagi ada pisang. Ada pisang, lalu ada apa lagi? Nanas. Ya, nanas. Rambutan. Ya, semua kita mau makan nanas. Lalu di sini, ini dulunya Om Sapar mau membersihkan sebersih-bersihnya. Tapi saya bilang ke Om Sapar, di bawah ini lantai itu tidak boleh sampai sebersih-bersihnya. Tetapi juga diatur. Kalau dia sudah tinggi kita harus pangkas. Supaya jangan menjadi tempat persembunyiannya hama. Tetapi dia penting untuk menutup tanah. Ini penutup tanah yang penting untuk mencegah penguapan air dari dalam tanah. Ini kebun kakao Bapak ya? Iya betul Pak. Ini kenapa buahnya lebih besar nih? Nah, karena kakao ini kita sudah di peremajaan semula, kita membuat sambung samping dan sambung pucuk. Nah, jadi kakaonya sudah diremajakan semua, jadi hasilnya seperti itu yang kita lihat sekarang ini.
Itu ada lubang-lubang tuh, lubang apa tuh? Lubang itu kami untuk rorak, Pak. Lurah Rorak itu kegunaannya untuk menambah kelembapan tanah di saat musim panas. panas. Jadi rorak ini kita gunakan dengan pakai promi. Promi itu untuk menghancurkan sisa-sisa sampah-sampah kita masukkan ke dalam. Habis itu kita baru tutup dengan tanah, Pak. Berapa luas lahan nih Bapak punya? Luas lahan ini sekitar 1,5 hektar, Pak. Setengah hektar ya? Iya. Berapa panennya dulu, berapa sebelum itu sambung itu? Panen yang sebelum sambung itu hasilnya tak seberapa. Kalau setelah buat perubahan ini, mungkin hasilnya memuaskan. Berapa Bapak biasanya? Biasanya kalau di saat musim Puncak. panen puncaknya, biasanya satu kali panen sampai dengan 780 kilo. Iya. Nah, di saat satu kali 2 minggu. 2 minggu. Iya. Itu bulan apa puncaknya panen? Puncaknya sekitar bulan Mei Juni. Juni ya. 2 minggu 70 kilo. 20 minggu sekitar 70 kilo gitu. Iya. Bapak tanam pohon pelindungnya apa nih? Kelapa juga ini. Kelapa dengan gamal. Gamal ya. Ini tanam vanili berapa banyak nih? Vanilinya sekitar 100 lebih pohon. Hmm. Itu baru coba saja, baru permulaan. Belum juga ini masih dalam tahap awal. Tuh tanaman kakao yang lama tuh umur berapa? Yang kakao yang lama Sebelum sekitar- peremajaan? Sebelum peremajaan sekitar 20 lebih tahun. 25 Iya. tahun. Bukan Bapak yang tanam, Orang tua dulu. orang